bilang tadi, Lancelot yang di-ban Ya, sama Rebellion. Lancelot. Berarti mereka bisa pakai juga antara, ya tadi Link yang kelepaskan karena Hayabusanya di sini. Iya. Jadi memang mereka punya potensi untuk menggunakan assassin untuk Rebellion Zion. Ya. Dan terlihat memang dari playstyle assassin dari si Gisa tadi. Itu dia pede banget. Dapatin purple langsung nyebrang-nyebrang aja. Nyelonong-nyelonong. Itu kayak dia di mana-mana weh. Momo-chan, Kenapa? Opung Wawa. Sekarang menurut aku, penggunaan Link itu, ya walaupun di tangan siapapun ya, entah kita yang jago banget atau enggak, itu kemenangannya itu, kan biasanya tim tuh 50-50. Iya. Kalau menurut aku jadi turun jadi 40. Oh, kenapa? Karena sekarang dengan pola permainan yang semua orang itu bermain objektif, bermain agresif, itu Link dengan dependent purple buff agak cukup sulit. Kalau menurut aku pribadi ya. Jadi mengurangi persentase kemenangan. Oke. Oh, betul. Menurut aku ya. Tidak ada purple buff tentunya. Dan biasanya kalau misalnya mereka yang berani nge-pick Link, mereka tuh bener-bener pede banget dan mereka yakin banget dengan gameplay yang mereka miliki. Biasanya begitu. Karena sesusah itu loh menurut aku. Kalau menggunakan Link di meta zaman sekarang, apalagi dulu kemarin kita punya roamer healer. Oke. Angela gitu-gitu cover oke banget. Sekarang kan bermainnya lihat. Tiba-tiba Natalia, tiba-tiba pakai Kufra, tiba-tiba romer-romer agresif yang mainnya di jungle, Franco, or something. Yang benar-benar bisa ngebuat fall off dari awal. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Berarti emang strateginya harus dimatengin banget kalau udah nge-pick Link. Harusnya seperti itu sih kalau kita lihat. Karena mereka harus kompak banget dengan adanya Link, split push bisa dilakukan juga. Tapi untuk 4 band awal yang kita saksikan sekarang ini adalah band yang sama seperti di game yang pertama. Kemungkinan besar juga Lancelot bisa masuk di daftar dari Rebellion Zion. Kalau kata orang, don't fix it if it's not broken. Ya udah, Apa tuh artinya? ya. Kalau nggak rusak ya jangan dibawa. Iya, kalau bisa jangan sampai rusak dong. Karena Iya dong. terkadang mau kita benerin yang rusak sekalipun, tetap ada bekas rusaknya. Aduh, Jadi kalau bisa, kalau punya sesuatu dijaga dari awal. benar. Karena terkadang, ya kan? Wow. If lepas. Karena tadi memang dari Rebellion Zion mereka bisa menang karena mereka ada Cecilion. Tapi Eve-nya langsung diambil juga bagi Rebellion Zion. Mereka udah punya sisi area yang besar banget untuk menangani marksman. Harus ambil Lilia sisa berang. Yuzong. Ditabrak Yuzong. Blue masih ada? Glue. Oh nggak bisa dong, Glue taruh di mana? Bener, makanya aku bilang. Kalau Blue masih ada buat Rebellion Zion. Iya, tapi Kalau nggak Blue tank. diambil. Blue Roamer. Glue Roamer, Left Coach. Atau enggak, Glue EXP, Nino pakai Yuzong. Iya bisa. Bisa jadi. Tapi kalau Nino ini di God Lane pakai Yuzong, antisipasi pergerakan dari God Lane-nya seorang Birul. Kalau dia dapetin Brody, udah Yuzong bener-bener berat, Pak. Naganya bisa nangis kayaknya. Naganya bisa nangis. Naganya bisa cuma nyemilin aja nanti kalau malam-malam di kasur itu nontonin orang berantem, dia nyemilin aja. Iya, cemilin satu-satu. Nontonin kan mau maju gua mati. Iya. Gak maju juga ya udah gua cemil aja nontonin orang Serba berantem. salah ya. Kayak Raisa, Aduh. serba salah. Oke, tapi Hayabusa yang di-pick bersama dengan Matilda. Ini early-nya Rebellion cukup sangar ya. Sakit, bahkan mereka punya hero comfort sekarang mereka dapat membuat Val, Nah, Matilda. ingat nggak Matilda yang sudah menebein Johnson? Iya, Kadita. berulang kali ya. Nggak cuma sekali, berkali-kali. Dan Matilda di sini bisa sebagai untuk misi penyelamatan juga, semisal ada Glue dengan split-nya nempel, udah panggil aja temennya. Aduh, Kayak panggil ke turret. gua nggak tahu kenapa ya. Hayabusa ini di pick yang ketiga Agak berat ya. cukup menakutkan. Jadi pedang bermata dua, Ji. Iya, menakutkan bahkan untuk timnya sendiri kalau menurut gua. Bukan untuk tim lawan. Karena justru dengan adanya gameplay yang sudah terlihat, karena 3 posisi tengahnya udah lihat dong. Mereka bakal roamernya Matilda, mereka bakal pakai Eve sub mid lane, Hayabusa. Nah, seperti yang udah aku duga, mereka harus segera amankan Lilia, was a little girl, untuk bisa mengatasi high ground defensive. Oh, tapi Brody-nya langsung dibuang, Ji. Yang sesuai tadi Oji udah bilang ya. Iya. Kenapa? Ketika Yuzong lawan Brody, kumisnya dicukur-cukur tuh Yuzong. Habis. Buntutnya ditarik-tarik. Buntutnya disetrum. Astaga, Tapi ada satu lagi yang Apa lebih ngeri lagi. Kalau tiba-tiba Birulnya ini mainin clean. Nah, aku baru mau bilang masih ada clean tapi. Masih ada clean. Tapi untungnya masih ada Beatrix sih. Iya sih. Tapi nggak tahu taruh Beatrix di mana. Ini agak bingung juga nih. Ini kayaknya nggak tahu ya. Aku merasa glue-nya glue rumor sih.
Kamu Glue Roamer? Kalau aku Kalau aku tetap feelingku. XP sih kalau aku. XP Aku ya? nggak tahu kenapa ya, Glue di Roamer tuh Kurang. kurang Emang maksimal. kurang sih. Kurang sih, kurang maksimal. Ya dan terlihat bahwa dari Rebellion juga mereka pasti nge-ban ke arah roamernya sekarang. Kufra ini udah mulai di-ban. Bahkan untuk last ban-nya counter mereka bisa ke Ruby, benar. Counter Hayabusa ya. Counter Hayabusa ini udah mulai ditutup 1 demi 1. Ya, Iya. Rubis. Ruby sih. Ruby. Kufra dulu nih sekarang tapi. Yang paling penting. Tapi Alter Ego junglernya pick 1. Tahu nggak siapa? Roger. Iya. Wah, gurih tuh. Gurih. Ketemu Wah. Eve, Hayabusa juga bang. Hayabusa. Wah, No ball dari awal ya. iya kena Roger lumayan ngeri, lumayan boncos damage-nya. Dicakar-cakar. Dan terakhir ada One. Berarti ini lebih respect juga ngebuang pilihan dari God lane-nya untuk Rebellion. Bentar, coba. Aku melihat bisa jadi nih Cimo Apa? berada di God lane Yuzong. Iya sih, Aku bisa tadi jadi. barusan lihat nih. Tuh. Aku Ya, melihat. karena dua band terakhir dari Alter Ego. Iya. Itu, Ngamanin banget ya. ya itu range semuanya. Marksman juga. Aulus, oke. Berarti Berarti Paulus Roger ambil. Ini sekarang ambil ininya dulu. Ambil junglernya dulu kalau menurut aku. Bikin tim dari Alter Ego ini masih agak membingungkan Yuzong atau Glue-nya ini ditaruh di mana? iya, Ambil Roger-nya dulu, Roger. Roger. Jadi membuat Rebellion agak insecure nih. Sebenarnya komposisi Alter Ego ini mau seperti apa ya? Waktu itu masih buka ya. Tapi dia ngambil Pakito. Oke, masih untuk Pakito berarti bukan Roger. Gue sih Roger gue. Sally Boy. Nggak tahu kenapa. Kalau gue ya. Cuma kan balik lagi, apakah Sally Boy PD-nya ke arah Pakito. Pakito? Fighter ya. Karena memang Pakitonya tadi, Sakit banget gebokannya. di bawah Dia dapat terjaga. 2 langsung, brother. Itu zoning-zoningnya sih luar biasa dari Alter Ego. Tapi Rebellion udah nggak ada Brody, nggak ada One, clean kah? Clean. Clean oke banget. Karena apa? Di kanan kalau ngambil Lolita kurang damage. Dong, Iya. kurang damage dong. Ini blue-nya defensif, Yuzongnya. Oh, wow. Biru. Khalid. Is picking. Aldous Biru. Kita melihat Khalid Khalid nanti. Diren. Diren, betul. Dia main apa ya pas Khalid itu dia menang lawan dapat 1 poin. BTR. BTR. Island BTR ya. Iya. Yang hampir di comeback ya. Iya, karena mereka punya Eve. Bakal ditabrak nanti ujungnya dengan si Khalid. Bentar, Edit. ada edit. Oke, edit. Edit Romer. Oh ya, Edit Romer. Edit. Nah, kan bener di Gold Lane tuh. Edit Romer. Ya kan Iya, Cimo? Yuzongnya. Yuzong Gold Lane. Oke. Udah pakai Aldous. Opung, Oh. ketika kamu bertemu dengan Yuzong di God Lane, Agak apa yang serem. kamu pick? Yuzong yang range tuh. Kamu range ya? Range kalau Kalau Cimo, Sama. apa hero-nya? Coba Opung dan Cimo. Ya, Paling aku clean. clean lah. Paling clean, iya. clean. Karena justru Kalau- mereka karena PD mereka pick Aldous ya dari Rebellion, jadi ya udah Nino-nya pakai Yuzong aja gue. Pak, kok Beatrix ya? Kamu Beatrix ya? Beatrix juga boleh sih. Nggak Sebenarnya masalah. oke, yang penting Bisa range. kabur. Iya. Yang penting range bisa kabur ke belakang Pokoknya juga. ngilu sih kalau Beatrix. Walaupun sekarang kan udah di nerf ya. Iya. Early-nya nggak terlalu kayak sebelumnya. Sebelumnya kan auto first blood. Terus kalau kita melihat di sini Iya. ada Aldous di sini berarti pasif dari Yuzong ke stunnya ini bakal masuk terus-terusan. Bisa Iya. masuk. Dia PD Aldous karena ada yang ngejagain. Ada Oke. Eve-nya. Dan langsung saja kita akan buktikan apakah kali ini Alter Ego berhasil membawa kemenangan di game kedua atau malah Rebellion Zion yang akan membalikan keadaan. Dan lihat, itu skin yang mana ya? Kok gue gak punya? Ih, baru yang MPL. Iya. Keren banget. Ih, Kamu udah punya? belum dong. Nanti udah punya. Tapi yang aku takut ya, dari Rebellion Zion tuh Jisanya sih. Ini kayak nggak boleh sembarangan masuk menurut aku. Kayak busanya. Oke. Tapi lihat Retribution di saat yang tepat. Devcode di sana udah tersangkut oleh satu buah Quad Shadow, tapi nampaknya masih bisa flicker ke arah belakang. Paluan last hit. Tidak terjadi first blood. Lihat, Daren is coming, tapi Pak Kuito dan seorang Celebrity Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder nampaknya di sana. Berhasil mencolong atas pertahanan seorang Jisa yang udah nggak punya Retribution lagi, Memucon. Itu one hit ke arah Dev Coach. Tapi tidak ada first blood di 1 menit yang pertama. Dan Alvaran lihat, Rebellion Zion langsung. Khalidnya langsung rotasi juga ke area mid. Tapi kali ini Paul harus berhati-hati tentunya. Masih ada Angry Gloom dari seorang Udil. Memberikan damage tentunya dari seorang Lilia. Yang aku takutkan adalah Apa memang tuh? kita tahu Birul dengan Aldous ini bakal mengerikan di arah late game. Tapi kalau misalnya dia masuk ke gameplay dari seorang Lilia, kasusnya bakal beda tuh.
Itu dia baru jalan sedikit, berdepak gerbur gitu loh. Gak dapetin stack ya, Iya, bro. pick off. Bakal bener-bener dihabisin banget gameplay melee-nya. Jisa di sana, ada seorang Devkos tertangkap langsung di Petrify dan lihat Jisa. First blood telah didapatkan. Lihat, langsung ada teriakan maut dari tim Alter Ego. Langsung instant kill, Petrify mau gak mau digunain sama seorang Nino. Dan itu sangat efektif mendapatkan Jisa di early game seperti ini. Lihat, Val coba untuk membalikan keadaan. Shuelo, nampaknya kali ini ada terdengar sedikit turtle di arah top lane yang tidak bisa di-counter oleh tim Rebel Legion. Dairon masuk tanpa counter, tanpa cover dari seorang Val. Itu bakal jadi useless banget. Dan lihat, Val kali ini berhasil coba ditangkap oleh seorang Paika. Nampaknya berhasil harusnya. Nih, ting dong, tapi nggak dinaikin. Iya, digocek-gocek aja ya, diusir aja. Dan itu yang aku bilang, aku takutnya sama Jisanya yang gampang ke pick off ini di early-nya. Jadi dia nggak boleh terlalu gegabah, apalagi kalau dia udah nggak punya Kochi ya Doji. Beda emang pro player sama publik ya. Apa tuh? Publik tuh kalau kayak gitu panik dia black choose dong. Malah ke belakang. Dia flicker dulu. Ya kan? Iya bener banget, tapi di area atas Pai dan juga Dairon sepertinya bakal ada waktu masing-masing nih, punya dunia sendiri ya dari kedua EXP laner kita. Dairon ini dia nggak takut karena dia kasarnya bisa dibilang ada regen sendiri. Emang Val ini depan banget, ada Retribution! Almost dan Sally Boy hampir. Almost is never enough. Memang sesuatu yang hampir itu tidak pernah cukup. Tapi di sini pergerakan dari Alter Ego, mereka sudah mendominasi dengan ada 500 gold dan itu tidak terlalu jauh. Masih bisa dikejar. Udil mencoba dibalaskan keadaannya. Masih ada Black Juice. Ayah Udil kali ini agak pasif. Dan kalau bisa kita bilang ya, dari Rebellion versus Alter Ego ini, mereka bermain pasif tapi teamfight-nya besar, Pung. Iya, iya. Dan, wow, oke. Culik karena dia sendirian coba zoning dan tiba-tiba dia nggak tahu ada Sally Boy di situ. Benar, masih ada lapis yang kedua tadi setelah adanya edit. Oh, tapi langsung flicker shatter dari Devcoach dan biru. Ke pick off. Ini persis sama game pertama ya, Ji? Yes. Persis banget gameplay yang mereka lakukan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari Hayabusa itu sendiri, kita anggap dengan level yang cukup sama dengan 1, 2, 3, 4 orang dari tim Alter Ego. Nggak ada yang bisa dia solo kill. Iya. Nggak ada yang bisa dia solo kill untuk sementara waktu ini. Ini udah Dia mau solo kill siapa? Gak ada kayaknya. Nggak, Bung. Coba dia mau solo kill siapa aku tanya. Tapi lihat, Devcoach di depan sana. Aduh. Coba untuk memberikan sedikit vision dan bakal langsung dari Sentrum dan bahkan Dairon diselamatkan, execute Israel dan lihat di sini Hayabusa menuju ke arah Sally Boy dan mereka Boy ada 1v1 situation kali ini Sally Boy masih berhasil selamat. Retribution dari seorang Jisa pun gak bisa menumbangkan seorang Sally Boy dan mereka Boy, bahkan mereka tetap harus kehilangan 1 untuk 1. Pai berada di garis depan, Jisa udah gak punya 1 bar Retribution. Akankah di reset? Yes, nampaknya di reset kembali dan Val akhirnya kali ini memberikan informasi kalau misalnya dia masih bisa untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang turtle-nya. Iya, tapi lihat udah maju kali ini pemain dari Alter Ego Esports, semuanya mau berfokus dapetin turtle terlebih dahulu dan bahkan Nino pun sampai mengusir pergerakan dari Val kali ini. Lihat itu pasifnya masuk semua, connect dan bahkan ditabrak balik Circling Eagle. Langsung flicker mundur tapi Val-nya masih bisa diculik begitu saja. Akan ada pertukaran Nino kali ini tapi Devcoach bakal coba dikejar. Dari Shadow Kill-nya udah connect dan bahkan biru pun berhasil ngedapetin turret juga di area bawah. Jadi ini apakah kerugian buat Alter Ego, Kowawa? Itu Val hampir saja dia tidak bisa selamat, kejedut palanya di sana. Dan untung ada pertukaran 2 untuk 1 ya tadi harusnya. Tadi Val-nya tumbang kan? Val-nya tumbang? Iya, Val-nya tumbang. Hampir aja tidak ada pertukaran, tapi lihat Sally pada mereka menuju ke arah top lane, menuju ke arah seorang Dairon dan langsung ada knock-out strike. Gak bisa dia melakukan. Kali ini defensif di arah top lane. Raging Sandstorm dikeluarkan dan gak bisa ngapa-ngapain lagi Daironnya Momo-chan. Dan tadi Alter Ego Esports pada mereka udah bagus ya untuk eksekusi turtle-nya. Tapi terlalu ngejar ke arah Val sepertinya menjadi punishment sendiri untuk Alter Ego Esports. Yes, dan satu lagi Devcoach di sini adalah edit, dimana kalau onwardnya miss akan berbahaya banget. Birul. Lihat tuh. Hampir aja Devcoach ini udah diprediksi juga sama Birul. Iya. Dan itu dia, mungkin dari onward kalau memang bisa pas masuk, bagus banget untuk Alter Ego. Tapi kita tahu, ini juga harus diarahkan secara manual untuk bisa efisien dan efektif. Iya, tapi
dari Udil. Berfokus untuk terhadap turret terlebih dahulu di area bawah, tapi bakal coba ditahan Swallow. Lagi dan lagi, masih punya Black Shoes dari seorang Udil. Bakal coba ditabrak kali ini, Raging Sensomnya connect karena 3 pemain dan bahkan Udil tumbang. Darren kali ini mencoba untuk bertahan. Nino. Quick Sun Guard save the day. Double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Dairen, tapi lihat Tokos dapatkan satu hantaman dari seorang Selly Boy. The Miracle Boy, Pang botak mengamuk dari bottom lane. Lihat tadi Quick Sun Guard-nya ditahan banget, benar-benar disiplin dari seorang Dairen. Tapi dia berhasil mendapatkan double kill. Itu poin yang cukup mahal. Disa is coming. Dan juga seorang Pai, No Jisa memilih untuk mendapatkan satu buah clear minion terlebih dahulu di mid lane dan item yang walaupun wawas, silakan. Yes, untuk Pai dengan glue yang cukup merepotkan kali Molten Essence. Anti-Cuirass bahkan sudah ada untuk menangani Jisa. Dan kalau kita lihat memang di sini rata-rata semua sudah hampir memiliki Anti-Cuirass. Death Coach juga bahkan buyout ke arah dari Anti-Cuirass. Jadi ini sangat mengantisipasi damage dari Dairen dan juga Jisa. Yes, betul banget. Dan Turtle kali ini nampaknya akan diamankan oleh tim Alter Ego kembali. Lihat di depan sana Val, sampai nggak dikasih main. Ini gloomnya, Jisa, udah ada satu buah Quest Shadow dan bahkan kita lihat Retribution! Jisa, again! Berhasil mencolong dari seorang Selly Boy dan Miracle Boy, tapi ternyata Selly Boy mengamuk. Tidak mau tinggal diam. Double kill telah diamankan oleh seorang Selly Boy dan Miracle Boy. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka nggak bisa mendorong lebih dalam lagi karena clear minion ini dilakukan oleh seorang Swallow di arah mid lane. Jisa, yang baru kita bahas ketika tadi sebelum game mulai, mengadu Retribution, sangat berani dari dirinya dari season sebelum ini. Yes, dan bahkan dapat juga tadi itu bahkan itu membuat Alter Ego mereka harus reset juga untuk sisi fight-nya. Tapi bakal coba dikejar kali ini, lihat Birulnya. Gak bakal dikasih pulang dan lihat onwardnya connect banget. Bakal coba di cover kali ini, Fall langsung ada Screaming Eagle yang connect. Tapi ternyata lihat backup dari Alter Ego mulai datang kali ini semuanya. Udil bener-bener free banget di area backline. Dan bahkan Fallnya sendirian. Bakal coba ditahan. Dairen pun masih bisa untuk ngikut, tapi dia bakal coba untuk nge-cover. Dibalikin keadaannya. Dan bahkan Dairen mendapatkan 3 pemain sekaligus kali ini. Ngedapetin ngeculik 1, tapi itu bagus banget dari Dairen. Ayah Udil, where are you going? Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan Ayah Udil benar tumbang. Pai akan menjadi korban selanjutnya. Selly Boy dan Miracle Boy mencoba untuk menyelamatkan seorang Pai. Besti, mau kemana Besti? Dan Pai berhasil kabur. Tapi lihat, Val tidak mau tinggal diam. Langsung mencoba invasi pergerakan dari Selly Boy dan Miracle Boy. Dairen. Bersinar sekali dia di game kali ini. Gila, Raging Sandstorm-nya ditunggu. Pas dia dapetin momentum, dia pakai itu semua. Tapi Death Coach pun tumpang begitu saja. Sementara di area bawah, Birul masih coba 1v1 dengan Selly Boy. Tapi Birul masih bisa survive dan dia masih bisa lari dari kejaran seorang Selly Boy setelah Death Coach keculik di area mid. Itu kalau tadi Birul masih ngajak buy one, Birul yang tumbang. Iya. Birul yang tumbang. Karena Selly Boy udah bakal punya knockout strike di sana. Dan kali ini kita lihat Lord sudah menuju ke arah lane of dawn, sudah berdiri tegak gagah menantang di garis depan. Udah di depan sana, mencoba melumpuhkan seorang Dairen. Lihat Dairen DPS-nya, dibalikan keadaannya dan bahkan langsung ada satu Black Shoes. Dairen kali ini Raging Sandstorm ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di depan sana Val, langsung ada Ayah Udil dan juga Selly Boy dan Miracle Boy yang dipukul mundur oleh seorang Swallow. Lihat, langsung ada Seeker Viva RRQ karena Besti dari Kak Ramfli berada di RRQ. Dan nampaknya Birul di arah top lane sana. Oh my god, langsung di stun begitu saja dengan Petrify. Swallow tertangkap. Langsung ada satu Guiding Wind dan ternyata Pai harus mendapatkan apapun. Jisa dan Ghost, Dynamics kami dan bahkan Birul. 2 poin dari Fighter Team Revolution. Dibalikan keadaannya. Selly Boy dan Miracle Boy berada di arah rumput dan bahkan kali ini mereka udah kehilangan 3 orang. Jangan sampai mereka kehilangan 4 orang. Wih, ini bisa menjadi bencana untuk mereka. Raging Sandstorm, Nino versus seorang Dairen. Bahkan unstoppable from Dairen. Wow, terabsen 1 persatu, tumbang begitu saja di tangan seorang Dairen dan juga Fall kali ini. Rebellion Zion, mereka sekarang memegang kendali dan bahkan Lordnya juga diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports ke bawah. Iya, dan bahkan itu tadi execute yang sangat manis diperlihatkan oleh Dairen sendiri. Dan kita punya fun fact dari Grab bahwa Alter Ego ini sebenarnya memegang rekor game tercepat sekaligus yang terlama. Jadi kita harus menunggu sekarang Alter Ego. Mereka wajib untuk bisa ngebawa lagi game ini masuk lebih lama ke late game. Langsung ke arah belakang Ayah Udil. Langsung menggunakan Black Juice-nya. Berhasil menyelamatkan dirinya. Pergerakan yang cukup mengerikan dari seorang Hayabusa Jisa. Ini kalau kita bisa bilang, Selly Boy bermainnya udah bagus banget. Mereka udah maksimal banget, lihat. Val ditangkap kembali. Dan lagi-lagi Death Court ke arah belakang. Langsung ada ward pada mulai. Sampai digunakan mau gak mau dan bahkan
Dairen belum mengeluarkan Raging Sandstorm-nya dan problem Alter Ego adalah Dairen ini. Gameplaynya udah bagus tapi lihat Birul. Where are you going? Mulai tertangkap Retribution dan bahkan Birul masih selamat. Raging Sandstorm kali ini mencoba untuk memotong pergerakan. Celiboy tershutdown. Ini bencana. Gila, nggak ada yang punya jawaban atas Dairen kali ini. Lihat semua pemain dari Alter Ego yang mencoba untuk maju, dipukul mundur semuanya. Gak ada yang bisa numbangin Birul, padahal dia udah low berkali-kali. Dan follow up coveran yang menjadi jawaban dari Rebellion Zion. Ini Dairen-nya pas datang, muncul aja, Alter Ego Esports mereka langsung mundur. Ini juga nih, DJ Khalid gak ada sopan-sopannya, ada turret lewat-lewat aja. Lihat kali ini, satu Hayabusa mencoba untuk menggocek. Wow, Quad Shadow yang cukup baik, sedangkan di arah top lane sana. Dairen fokus ke arah turret, ditangkap. Langsung ada seorang Pai dan bahkan Raging Sandstorm dibalikan kembali keadaannya. Udah mulai tertangkap oleh Kak Rampli, tapi nampaknya di sana Dairen masih bertahan. Ada satu buat Cycling Eagle, Celiboy udah mulai tertangkap. Des menuju ke arah belakang. Kak Rampli seorang diri tak ada yang menemani, dan bahkan Biro di depan sana bahkan coba ditumpaki, tapi ternyata Guiding Wind save the day. Oh my god. Oh, Jisa, what are you doing? Masuk sendiri bukan hal yang baik, Momo-chan. Kaget, sekaget-kagetnya, tapi kali ini lihat ada onward yang connect ke arah seorang Dairen lagi diselamatkan dengan satu buah Guiding Wind dan bahkan volley-nya nahan damage di area depan. Ini gila banget dari Fall dan juga Dairen, mereka kayak ayo siapa mau sentuh saya sini? Yes, mereka udah tersinkronisasi satu sama lain. Lihat bagaimana tadi Dairen berani untuk masuk, Guiding Wind langsung nyelamatin dia juga untuk keluar dari sana. Yes, dan untuk player head to head kita oleh Lita kali ini, Dairen dan juga Pai. Dan terlihat memang Dairen dengan Khalidnya ya. Opung, ini sebenarnya Oji ya, ini sama seperti yang mereka tumbangkan BTR. Yes, benar. Dan bahkan itu yang aku mau nanya, Opung, ini seorang Dairen udah di-commit, seorang Dairen udah difokuskan oleh Alter Ego, itu hal yang benar. Tapi ternyata masih belum bisa menimbulkan hasil. Apa yang harus mereka lakukan kembali, Opung Wawa? Tarik lebih dalam lagi sih, lebih tepatnya adalah jangan mengajak untuk fight di dalam real world manipulation. Karena kalau aku lihat dari tadi, Dairen tuh bakal lompat kalau ada real world manipulation dan musuhnya hit di ujung kotak, mau keluar dari sana. Plus ya, ini real world manipulation itu dilepas kalau resource utility yang dimiliki sama Alter Ego itu hampir semua udah habis semua, betul. YP balik lagi ya, real world manipulation. Memang dunia bisa memanipulasi apapun kali ini. PR ya Ji ya. PR banget. Celiboy udah punya Malefic Roar. Dan bahkan dia bisa fokus ke arah Swallow sekarang. Kenapa? Karena Swallow ini bakal bonyok, tapi Pai lihat dengan golok yang dimiliki oleh DJ Khalid on the floor kali ini Dairen. Di depan sana, akan coba fokus dan Lord diamankan oleh tim Rebellion Zion 2 kali. Oh, Jisa akankah dia mau masuk? No, dia menuju ke arah belakang. Tapi lihat di depan sana, seorang Birul mencoba diselamatkan, tapi Celiboy ditukar. Pai mencoba melakukan P3-5. Swallow mencoba untuk bertahan, tapi ternyata di sana harus hilang. Di sini dibalikan keadaannya. Nino mengamuk, Jisa masih mau lebih. Belum ada satu buah Shadow Kill dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka membalikan keadaan. Raging Sandstorm mencoba mendapatkan Pai. Dairen seorang diri. Guiding Wind di sana, nampaknya para pemain dari tim Rebellion Zion mereka kerugian di tangan mereka. Mereka berhasil kehilangan 2 playernya. Tapi Pai tertinggal. Nggak ada Guiding Wind untuk seorang Pai dan Pai harus tumbang. Karena Flitter execute everybody. Dan bahkan lihat masih bisa bertahan juga dari Fall-nya. Setelah ada Guiding Wind yang menyelamatkan seorang Dairen. Ini gila banget Pai-nya. Udah coba nempel ke arah Dairen. Tapi Alter Ego Esports mereka peka banget karena Lordnya udah mulai masuk kali ini ke area atas. Dan bahkan Jisa pun udah mulai maju kali ini. Birol juga udah mulai datang dan bahkan ditabrak Circling Eagle ke arah seorang Celiboy. Tapi ada onward dan juga chapter dari seorang Devcoach Oji. Oke, tapi dia gak peduli apapun terjadi. Fokus ke arah satu buah Shadow Kill. Yaudel, Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Distraction yang dilakukan di arah bottom lane oleh tim Alter Ego berhasil. Mereka berhasil membuat tim Rebellion Zion tidak mendapatkan one strike push-nya. Berhasil menahan, meriset kembali. Mereka masih ada kesempatan untuk bertahan. Alter Ego, permainan yang luar biasa tadi. Mereka fokuskan Udil di sebelah kanan atas. Mereka bakal coba distraction ke arah kiri. Dan bahkan mereka mendapatkan poin yang banyak. Oke, itu satu. Tapi semakin late game. Di game pertama ada Sicilian. Di game yang kedua masih akan ada Aldous. Tapi ini yang menurut aku ya, Birul harus masuknya timingnya pas banget sih sama mungkin utility yang masih dimiliki sama Rebellion Zion. Jadi kayak pas dia masuk, ada yang nge-cover. Nah itu kan karena dia udah keculik tadi di atas, di bawah sorry. Dan Jisa kalau tadi nggak di-cover sama Swallow, nggak ada Void Crystal, itu kayaknya Celiboy masih bisa ngejar ke arah Jisa sih. Dan reset lagi kayaknya ini 16 menit. Alter Ego Esports ini harus mulai respect juga nih sama damage-nya Celiboy.
udah punya melee Vector, tentunya attack penetration-nya bakal lebih tinggi lagi. Semua itu untuk item defensif bakal lebih ditembusin. Fokus Oke, atas. tapi lihat Sally Boy dan Michael Boy damage terlalu besar. Dash telah dikeluarkan, tersangka dengan Lord Manipulation ke arah belakang. Tapi lihat Sally Boy hilang, mencoba dibalikan. Black Juice telah dikeluarkan, fokus ke arah 2 player dan bahkan Devcon sangat menjadi korban kedua bersama dengan Lilia. Ini bencana, tersisa 2 player dari tim Alter Ego. Lord akan muncul, Nino seorang diri, tak ada yang menemani. Apakah single atau jomblo? Kita nggak ada yang tahu dan bahkan Nino hilang. Shutdown, Alter Ego, ini bencana membocah. Menyisakan Pai sendirian dan bakal ditabrak dengan Circling Eagle terkena stun begitu saja. Pai tidak bisa menahan damage, kali ini masih ada split tapi Birul dengan satu buat tonjokan langsung wipe out. Rebellion Zion take the game. Wow, Rebellion Zion 2-0 tanpa bisa memberikan kesempatan untuk Alter Ego membalaskan di game yang kedua. Wow, kalau menurut aku bukan Jisa yang bersinar di sini, tapi Dairon. Dairon. Lihat DJ Khalid on the floor, seorang DJ yang bergerak berdansa.